Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah, karena atas berbagai macam nikmat, karunia, hidayah, taufik serta inayahnya lah kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju ke Baitullah, Masjid Al-Aqsa ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah-nambah karunia serta nikmatnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian tiada henti-hentinya pula mari kita dalam setiap kesempatan selalu bersolawat ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat jerih payah beliaulah, perjuangan beliaulah kita sampai dengan hari ini mampu menghirup udara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah kamu semuanya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga tersebut arduha ka'ardis samai wal ardh, luasnya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, surga itu merupakan kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah, yang demikian itu merupakan keutamaan yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti may yasha, diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil 'azim. Dan sesungguhnya Allah Maha memiliki karunia dan keutamaan yang besar. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya agar terus tetap menjaga keistiqomahan kita untuk selalu berlomba-lomba menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ampunan ini menjadi tujuan kita selain tentunya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya
surga Allah merupakan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karenanya, untuk melaju ke dalam surga ini tentunya ada wasilah. Apa wasilah kita memasuki surganya Allah? Tidak lain merupakan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasilah. Siapa ingin memasuki surganya Allah, maka tentunya dia harus memperbanyak amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah engkau semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena amal yang kamu kerjakan. Di dalam ayat yang pula, "Wa tilkal jannati allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Yang demikian itu surga Allah itu disediakan kepada orang-orang yang diwariskan kepada orang-orang yang beramal. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah, perlu kita garis bawahi bahwasanya memperbanyak amaliyah merupakan wasilah kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu pula kita merenungkan bahwasanya tidak semata-mata orang masuk surga itu karena amalnya. Buktinya Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabatnya tentang kisah seorang pemuda dari kalangan Bani Israel, yang mana pemuda tersebut tekun beribadah. Bahkan sepanjang tahun pemuda ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di siang harinya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di malam harinya pemuda ini selalu bangun qiyamul lail, salat malam tanpa ada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Pemuda tersebut justru dikatakan bahwasanya kamu tidak masuk surga karena amaliyahmu, bukan karena salatmu, bukan karena zakatmu, bukan karena puasamu, bukan karena haji umrahmu, bukan karena infak dan sedekahmu, melainkan engkau masuk surga melainkan semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang dibacakan di atas tadi bahwasanya dzalika fadlullah, bahwasanya jannah tadi itu merupakan keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata tidak diperoleh atau tidak hanya karena amalan ibadah kita semata, melainkan karena rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting sekali kita berdoa pada setiap kesempatan agar Allah Subhanahu wa taala terus menambah-nambah rahmatnya kepada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk beribadah kepada-Nya, agar kita terus selalu mendapatkan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya. Demikianlah yang telah dikatakan sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata ahadan amaluhu al-jannah. Qalu wa la anta ya Rasulullah? Qala la wa la ana illa ayyataghammadani Allah bifadli wa rahmatihi. Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga
seseorang di antara kamu amaluhu, karena amalnya. Kemudian seorang sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Qala la wala ana, bahkan tidak juga denganku. Illa ayataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin. Akan tetapi karena apa? Karena kucuran dari apa? Bifadlillah wa rahmatih, karena fadilah, keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sebab utama dari seseorang hamba masuk atau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu merupakan wasilahnya. Maka tidak heran tadi seorang pemuda dari kalangan Bani Israel justru membangga-banggakan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tidak, kamu tidak masuk surga karena amalmu, melainkan kamu masuk surga karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini merupakan kisah yang seringkali dikaitkan dengan turunnya surat Al-Quran, surah Al-Qadar, yang mana Allah SWT menyebutkan bahwa amalmu itu tidak ada seberapanya apabila dibandingkan dengan orang yang bangun menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Siapakah mereka? Tentunya kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Lailatul Qadar ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ramadan ini juga merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini rahmat? Yang tadinya ibadah kita malas di luar Ramadan, tiba-tiba di dalam Ramadan semangat kita. Yang tadinya kita di luar Ramadan jarang memperhatikan fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, tiba-tiba Ramadan datang, lantas kita berbondong-bondong membantu fakir miskin. Yang tadinya kita di bulan Ramadan satu ayat sehari saja melihat Al-Quran itu tidak sempat, tiba-tiba di bulan Ramadan kita bersemangat berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Tentu ini bukan merupakan kekuatan dari kita. Ini bukan semata-mata merupakan amal kita, melainkan apa? Kalau bukan oleh rahmat Allah dengan datangnya Ramadan ini, tentunya kita tidak akan mampu melakukan ini semua. Dan Allah Maha tahu kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendek umurnya, sedikit amalnya. Pendek umurnya, sedikit amal. Oleh karenanya Allah, karena kemaha Rahman dan Rahimnya, menurunkan yang namanya Lailatul Qadar, memberikan kita ibadah saum yang mana pahalanya itu tidak disebutkan pahalanya, akan tetapi dijanjikan oleh Allah SWT nanti wa ana ajzi bih, nanti kamu akan dapat pahalanya itu unlimited, ya begitu mungkin bahasanya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang menjadi hakikat sebenarnya dari ibadah itu. Ibadah harusnya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah SWT. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ibadah kita ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang seperti Bani Israel tadi, sombong dengan amalnya, membanggakan amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan orang yang beramal itu, beribadah itu berbeda-beda tingkatannya. Ada orang yang beribadah hanya karena menggugurkan kewajiban. Rata-rata kita begitu ya Pak ya. Hanya sebagai menggugurkan ibadah. Kemudian ada orang yang benar-benar beribadah itu taqarrub ila Allah,
benar-benar ingin mendekat terus diri selalu setiap saat pada Allah SWT. Namun ada juga yang tingkatan yang tertinggi orang yang beribadah kepada Allah SWT, yaitu karena rasa syukurnya kepada Allah SWT. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak banyak hal yang telah kita terima, banyak kemudahan yang kita dapatkan. Orang yang berbuat satu kebaikan diganjar 10 pahala. Apa ini bukan rahmat Allah? Lantas nanti mau kita bangga-banggakan di hadapan Allah. Saya buat tahajud ya Allah, saya berjihad di jalan-Mu ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, nah tingkatan orang beribadah karena rasa syukurnya inilah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafatta qadamahu, faqalat Aisyah, lima tasna'i hadha ya Rasulullah, lima tasna'i hadha ya Rasulullah, wa qad ghafara Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Bahwasanya Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kaki beliau keduanya bengkak sehingga apa? Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidakkah cukup ibadahmu wahai Rasulullah? Bukankah dosamu telah diampuni wahai Rasulullah? Bukankah yang telah lalu dan akan datang dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidak bolehkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada-Nya? Hadis ini menunjukkan bahawa ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena rasa syukur Rasulullah atas berbagai macam karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Oleh karenanya, mari kita pada kesempatan 10 hari berikutnya di bulan Ramadan ini, kita berlomba-lomba, paling tidak kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebenar-benarnya mengharapkan keridhaan dari Allah SWT, mengharapkan ampunan dari Allah SWT. Lalu mudah-mudahan kita juga mampu menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar dengan ibadah kita, dengan amaliyah kita, puasa kita, qiyamul lail, baca Al-Quran, tilawah dan lain sebagainya, menjadi satu kesyukuran kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan hidayah, taufik, petunjuk, inayah kepada kita semuanya, sehingga nanti setelah Ramadan ini berakhir, kita keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.